Iya, terima kasih teman-teman media yang telah hadir siang ini menanggapi terkait perdamaian ya yang telah terjadi, yaitu antara Bapak Haji Idris dengan klien kami, yaitu almarhum Bapak Haji Matsolar, Bapak Haji Nasrullah. Memang kami mengiyakan betul memang terjadi perdamaian, yang dimana memang perdamaian tersebut jelas itu pada tanggal 19 Maret 2025 ketika kami pun sidang adalah pihak PT Cinere Serpong Jaya yang memfasilitasi perdamaian antara kami, yaitu dari almarhum Haji Nasrullah dengan Haji Idris, yang dimana pada tanggal 20 Maret 2025 keesokan harinya kedua belah pihak, yang dalam hal ini Haji Nasrullah diwakilkan oleh salah satu ahli warisnya yaitu Mas Idam, telah menandatangani akta perdamaian dengan Bapak Haji Idris, yang dimana dihadiri juga oleh PT Cinere Serpong Jaya. Dan pada tanggal 21 itu di hari Jumat, kami pun telah mengirimkan surat permohonan pencabutan gugatan terhadap gugatan nomor 261 tahun 2025, yang dimana almarhum Haji Nasrullah sebagai penggugat dan salah satunya itu ada Bapak Haji Idris selaku tergugat. Kami telah melampirkan juga akta perdamaian, maupun kami telah melampirkan juga surat permohonan pencairan uang konsinyasi atau uang ganti rugi. Bang, untuk perdamaian itu kan pastinya ada kesepakatan. Apa aja Bang yang disepakati dari dua belah pihak? Ya, pastinya tentunya kita semua sama-sama tahu bahwa Haji Nasrullah dengan Haji Idris ini sama-sama kan artinya memperebutkan uang konsinyasi itu yang senilai 3,3 miliar ya, yang dimana yang menurut kami adalah bahwa uang itu adalah murni adalah hak dari Bapak Haji Nasrullah. Tapi dari pihak Haji Idris pun menegaskan juga bahwa itu adalah uang dari haknya dari Bapak Haji Idris. Nah, karena ini belum masuk pembuktian, akhirnya di dalam akta perdamaian itu ya dari awal pun kami juga sudah menawarkan sebetulnya uang kompensasi atau uang kerohiman lah gitu kan. Tetapi kan memang tidak masuk akal yang diminta oleh dari Bapak Haji Idris. Nah, di dalam akta perdamaian itu bunyilah terkait salah satunya itu masalah uang konsinyasi yang 3,3 M, yang itu akan artinya akan dibagi kepada Bapak Haji Idris, yang dimana dibaginya pun jujur kami pun, saya selaku kuasa hukum tidak tahu secara detail, karena itu kekeluargaan ya, memang benar antara keluarga aja, jadi memang tidak mau dibuka di media kan, sepertinya. Dan kami pun menanyakan kepada ahli waris dari Bapak Haji Nasrullah pun memang dibilang yang gak etis lah Mas untuk saya sebutkan gitu. Intinya itu menjadi internal kita dan kita sudah saling memaafkan gitu kan, seperti itu. Berarti dan nanti intinya sidang berikutnya nggak ada sidang lagi? Untuk sidang berikutnya kan tanggal 9 April, dan 9 April itu pun kami belum tahu nih apakah nanti pertimbangan hakim ketika pencairan uang konsinyasi tersebut, apakah sidang itu tetap ada ataukah memang sudah dianggap selesai sampai dengan uang konsinyasi aja gitu, uang pencairan konsinyasi. Dan tadi saya bahas lagi salah satunya itu terkait akta perdamaian. Yang kedua adalah terkait bahwa para pihak tidak lagi nantinya menggugat baik secara perdata maupun membuat laporan secara pidana, yang pastinya udah saling memaafkan gitu. Jadi tadi balik lagi terkait masalah uang uang konsinyasi, nanti setelah diberikan apakah nanti adakah sidang berikutnya tanggal 9 April atau memang sudah tidak ada lagi, nanti tinggal nunggu pertimbangan dari Ketua Pengadilan Negeri atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri gitu. Bang, kemarin itu kan uangnya ada di PN Tangerang karena dinilai tanahnya masih bersengketa, tapi kan sekarang udah damai. Apakah sudah bisa langsung diserahkan ke pihak Pak Nasrullah sendiri? Iya. Di dalam akta perdamaian pun sudah ada. Di dalam akta perdamaian maupun di dalam surat permohonan yang ditandatangani pemohon satu yaitu Mas Idam selaku ahli waris dari Bapak Haji Nasrullah, dan satu lagi ditandatangani pemohon duanya adalah Bapak Haji Idris. Dan di dalam permohonan pencairan uang konsinyasi tersebut jelas memang uang tersebut nantinya akan diberikan kepada
Bapak atau Mas Idam Aulia selaku ahli waris dari Bapak Haji Nasrullah gitu kan. Gitu, Mbak. Ya, berarti kan yang sengketa udah kelar nih, berarti ya tinggal tunggu dari PN-nya aja mengeluarkan uang yang. Ya, memang dari awal pun saya katakan bahwa perkara ini dibilang sengketa pun saya pikir bukan sengketa ya. Karena saya bilang dari awal saya konsisten bahwa ini adalah kelalaian atau kesalahan administrasi yang dilakukan dari pihak PT Cinere Serpong Jaya. Gitu. Jadi dalam hal ini sudah sepatutnya PT Cinere Serpong Jaya juga memfasilitasi mediasi antara Bapak Haji Nasrullah dengan Bapak Haji Idris, karena jelas di postingan dari Tante Rike pun atau Mbak Oneng, jelas di postingan Instagramnya pun berbunyi ada beberapa agenda yang sudah dilakukan oleh PT Cinere Serpong Jaya, salah satunya adalah memfasilitasi adanya perdamaian ini gitu. Jadi ya itulah yang saya anggap bahwa dari awal pun ini udah kesalahan administrasi gitu. Berarti istilahnya tinggal selangkah lagi ya pihaknya Pak Nasrullah mendapatkan haknya itu. Ya, setelah sekian lama tibalah waktunya ya, tiba waktunya bahwa pencairan itu yang kami dengar infonya dari pengadilan itu akan mencairkan itu tanggal 26 Maret 2025. Jadi kalau kami dengar itu infonya tanggal 26 Maret karena tanggal 27-nya itu udah di cuti bersama ya. Jadi 26-nya itu sudah ada pencairan. Semoga ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kami, yaitu sebelum Lebaran dari almarhum Haji Nasrullah mendapatkan haknya yang selama ini diperjuangkan gitu. Masih lokasinya di PN Tangerang atau? Ya, lokasinya nanti di PN Tangerang, yang dimana teknisnya adalah yang saya ketahui adalah teknisnya nanti pemohon satu Bapak Idam Aulia, yaitu salah satu ahli waris dari Haji Nasrullah, maupun dari Haji Idris nanti hadir dan nanti diberikan berupa cek atau seperti berupa cek nanti akan dicairkan oleh Bapak Idam gitu, Mas Idam. Bang, kan sebelumnya kita lihat sendiri Mas Idam ketika mengurusi ini itu sedikit emosional, dia sempat nangis, saya ingat bapaknya. Nah, ketika tinggal selangkah lagi nih, ada nggak sih Bang curhatan-curhatannya Bang Idam? Apakah dia lega atau gimana? Jadi gini, terkait masalah itu saya masih ingat banget. Almarhum meninggal itu kan malam kalau nggak salah ya. Almarhum itu meninggal malam, itu di siang hari Mas Idam ada telepon saya lumayan panjang. Jadi ada telepon saya, Mas tonton deh, ini rame loh, dibawa ke RDP oleh Tante Rike gitu, oleh Mbak Oneng, disuarakan lagi loh Mas, karena memang lagi awalnya membahas terkait masalah mudik nih, tapi dibahas lagi Mas masalah tanah ayah nih gitu kan. Nah di situ semoga ya Mas, semoga perjuangan kita terakhir ini semoga membuahkan hasil yang sudah disuarakan oleh Tante Rike gitu kan. Dan saya pun mengiyakan, saya bilang ya mudah-mudahan ya Mas, nanti hari Rabu saya bilang saya pastikan saya hadir untuk di persidangan, saya bilang gitu. Nah pas malamnya Allah berkehendak lain, menutup usia lah almarhum Haji Nasrullah. Entah itu mendengar berita bahwa ini sudah disuarakan ya, keikhlasannya gitu ya, alhamdulillah dengan ketenangan hatinya ya, mungkin sudah selesai dia di dunia almarhum. Akhirnya Mas Idam pun tetap, walaupun pada saat itu almarhum sudah dinyatakan meninggal, Mas Idam pun paginya pun waktu di pemakaman pun Mas Idam ngomong, Mas kita akan perjuangkan hak-hak ayah. Oke, kita akan perjuangkan. Tetapi Mas Idam juga dengan sedikit, Mas Idam dengan keluarga pun agak sedikit ikhlas ya. Oke, kita jalankan ini dengan secara benar, artinya dengan sungguh-sungguh. Apabila nanti di perjalanan ini bahwa ada jalan yang baik, nanti kita diskusi Mas gitu. Nah akhirnya di hari Rabu itu kan memang ada tuh difasilitasi oleh pihak Cinere Serpong Jaya adanya perdamaian ini ya, dengan pertimbangan Mas Idam maupun keluarga, ya udah almarhum juga sudah tiada, kita sama saling memaafkan untuk ketenangan almarhum juga, ya udah saling berdamai gitu. Jadi kalau dibilang tenang sudah lega ya pastinya tentu ya, yang selama ini diperjuangkan akhirnya tercapai lah, sampai dengan nanti yang infonya tanggal 26 itu ada pencairan. Boleh video sama Mas Idam apa? Kenapa? Video sama Mas Idam. Izin tadi sebelum press con ini saya pun udah menghubungi beliau, dan beliau bilang ya kalau memang nanti ya yang enak pas pencairan atau apa gitu kan, beliau mau wawancara, jadi memang udah bener selesai gitu sekalian gitu.
Bang, gitu sih. berarti nanti kalau pencairan itu akan dibagi dua atau seperti apa dengan Haji Idris? Artinya gini, kalau di akta perdamaian atau di surat permohonan pencairan uang konsinyasi tersebut, itu uang itu diserahkan ke Mas Idam, ke almarhum Haji Nasrullah ahli warisnya. Terkait masalah itu dibagi nanti berapa banyaknya, itu saya pun belum tahu ya berapa banyak karena tidak termuat di dalam perdamaian. Tetapi memang saya pun mengakui adalah uang yang nantinya diberikan kepada Haji Idris gitu kan, karena memang dari awal pun kan yang direbutkan adalah uang konsinyasi 3,3. Nggak mungkin kalau tidak ada uang yang mengalir nantinya ke Haji Idris yang diberikan gitu. Tapi yang penting udah sama-sama ikhlas lah untuk berdamai gitu kan, gitu sih Bang. Berarti ada kemungkinan 50-50 atau mungkin berapa Bang? Kalau dari Rasa-rasanya kalau 50-50 enggak. Rasa-rasanya ya, tetapi kalau untuk persentase untuk ini saya kurang paham dan memang ini sangat banget ditutup. Tetapi kalau 50-50 tidak mungkin. Pastinya di bawah itu. Lagi? Oke, Bang. Oke.